Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Aziz Ramadhani. Hari ini pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua pada hari ini. Lalu kita juga ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta pada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah adalah kita di akhir zaman. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin ini? Nah, kalau diartikan secara bahasa, rahmatan lil alamin ini artinya adalah rahmat semesta alam. Seperti yang telah tercatat di salah satu Quran di surah Al-Anbiya, bunyinya seperti ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu Al-Anbiya ayat 107. Nah, Rasulullah SAW sendiri berdakwah kepada umatnya dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Beliau menyampaikan pesan-pesan moral untuk menemukan kasih sayang di antara keluarga, di antara sahabat, bahkan di antara orang-orang yang benar-benar asing kepada kita. Beliau juga membangun sebuah rasa kepercayaan di antara umatnya. Lalu beliau juga bekerja keras supaya semangat kasih sayang ini dikenal luas di seluruh dunia. Beliau tuh mengampuni para tawanan perang. Beliau juga tidak pada saat perang melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Bahkan salah satu kisah terkenal dari perangai beliau yang sangat amat lembut ini, salah satunya adalah ketika beliau memberi suapan makan kepada Yahudi. Yahudi ini tuh sebenarnya sangat amat membenci Rasulullah. Tapi Rasulullah tuh sabar saja. Dia tuh tidak menganggap Yahudi membenci dia. Yahudi ini tidak tahu mengenai masalah Rasulullah. Maka dia terus memberi suapan makan kepada Yahudi bahkan sebelum sampai ia meninggal. Pada saat Rasulullah SAW meninggal, Yahudi ini tidak diberi makan berhari-hari. Maka datang Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah. Nah, lagi-lagi ya orang Yahudi ini lagi-lagi memaki Rasulullah di depan Abu Bakar, sahabat terdekat Rasulullah. Abu Bakar yang jelas-jelas tersinggung akhirnya melakukan sebuah tindakan agak kasar pada saat menyuapi Yahudi ini. Yahudi lantas mengenali bahwa ini bukanlah orang yang biasa menyuapinya. Lantas Abu Bakar berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Ketahuilah bahwa orang biasa yang menyuapimu adalah Muhammad, si Rasulullah." Maka Yahudi itu pun menangis, merasa bersalah. Dari sini kita melihat bahwa Rasulullah SAW mempunyai perangai yang sangat amat kasih sayang dan sangat lemah lembut. Bahkan perangainya ini membuat para musuh-musuhnya pun tersentuh hatinya. Nah, Rasulullah SAW sendiri ini juga punya banyak sekali kisah-kisah ya. Salah satunya adalah di masa di mana beliau tuh mengutuk seorang wanita yang mengurung seekor kucing. Lah, kenapa dikutuk? Nah, wanita ini sebenarnya mengurung seekor kucing ini tanpa diberi makan sama sekali hingga kucing ini tuh meninggal. Lalu ada juga sebuah kisah di mana Rasulullah itu memuji akhlak seorang wanita. Wanita ini tuh tidak punya sikap yang baik, bahkan difatwakan bahwa wanita ini sebenarnya adalah seorang pelacur. Cuma wanita itu di saat terakhir kehidupannya sempat memberi makan seekor anjing, dan saat dia beri makan seekor anjing ini diampunilah dosa-dosanya. Rasulullah SAW juga sendiri adalah sosok yang sangat amat bermartabat dan penuh kasih sayang. Dia tidak pernah menyebarkan dakwah secara barbar, dengan kekerasan. Dia selalu menyebarkan dakwah dengan lemah lembut, dengan lisan. Karena kalau ibaratnya kita definisikan lah ya, dakwah ini sebenarnya kalau dilakukan secara keras itu ibaratkan kita menghadiahkan sebuah berlian batu intan permata yang sangat amat luar biasa indah kepada salah satu saudara kita. Tapi kita melemparkannya. Lantas saudara kita itu tidak melihat batu intan tersebut. Yang mereka lihat adalah rasa sakit di badan dia saat dilemparkan dari batu intan tersebut. Jelas taktik Rasulullah ini sangat amat membuat perangai beliau adalah seorang yang rahmatan lil alamin, alias rahmat segala alam. Rasulullah sendiri juga terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum diberikan sebuah pengadilan yang seadil-adilnya. Dan apabila masih bisa dimaafkan, akan dimaafkan. Sungguh sangat besar kasih sayang Rasulullah kepada kita. Dan bahkan untuk mereka yang dizalimi, semua doanya akan dikabulkan. Dan ini sudah
sudah dan yang ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu kalau Islam itu dipenuhi dengan berbagai banyak perangai yang membuat kita itu sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita tuh juga harus memulai mencoba untuk berperilaku sebagai salah seorang pengikut dari agama yang rahmatan lil alamin ini. Sekian kurang lebihnya kultum kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.